Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Para asatiz, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada hadis nomor 161. Kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Kitab ini aslinya kitab besar, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. At-Tarhib ancaman, At-Targhib motivasi untuk beramal. Hadis yang ke-161, An Ummi Habibata, dari seorang perempuan bernama Ummu Habibah. Ini membantah pernyataan orang bahwa Islam itu hanya menghormati laki-laki. Kenapa dalam Islam itu tidak ada ulama perempuan? Kenapa tidak ada periwayat hadis yang perempuan? Jawabannya mudah, karena kau tak mengaji. Kalau dia ngaji, dia tahu bahwa satu di antara 7 periwayat hadis perempuan, satu di antara 7 periwayat hadis terbanyak adalah perempuan, namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tidak ada Aisyah, siapa yang meriwayatkan Nabi mandi? Siapa yang meriwayatkan Nabi berwudu? Siapa yang meriwayatkan Nabi di dalam kamar? Jadi perempuan punya peran penting. Sekolahkanlah anak perempuan, didik anak perempuan dengan baik, karena dia akan meriwayatkan Islam kepada anak-anaknya, kepada suaminya. Berapa banyak pengajian tak sampai ke telinga orang kalau disampaikan ustaz. Tapi kalau istrinya yang bicara, apalagi kalau dia masuk dalam persatuan suami takut bini, kalau emaknya yang bercakap, masuk ke tangkai jantungnya. Itu maka disebut dalam kata-kata hikmah, bukan hadis Nabi, An-Nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, maka negeri ini menjadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Kalau perempuannya rusak, negeri ini menjadi rusak. Kalau mau merusak Indonesia, tak perlu datangkan lagi Belanda dan Jepang, cukup rusak perempuannya. Kalau sudah perempuan rusak, melalui artis-artis rusak, melalui pejabat-pejabat rusak, melalui orang-orang rusak. Sekarang tidak penting prestasi, yang penting viral. Asal dia viral lewat TikTok, lewat medsos, maka banyak orang sekarang dikenal bukan karena prestasi, tapi karena sensasi. Selamatkan anak perempuan kita. Salah seorang perempuan yang meriwayatkan hadis namanya Ummu Habibah. Setiap disebut nama sahabat Nabi, radhiyallahu anhu kalau laki-laki. Kalau perempuan, radhiyallahu anha, Allah meridhai dia. Qalat, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri, siapa yang menjaga istiqomah konsisten 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu 'alan nar, diharamkan Allah badannya, jasadnya, ruhnya masuk neraka. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Apakah 4 rakaat 1 salam, atau 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam? Salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunat siang dan malam tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Setelah salam tegak lagi, usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Tapi yang 4 rakaat setelah zuhur ini tidak masuk dalam solat sunat rawatib muakkad. Solat sunat rawatib dibagi 2. Yang paling tinggi muakkad, di bawah itu sunat yang tidak muakkad. Paling tinggi wajib, di bawah wajib solat sunat muakkad.
Di bawah solat sunat muakkad, solat sunat yang tidak muakkad atau ghairu muakkad. Yang muakkad itu cuma 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Saya ulang sekali lagi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu saja yang rawatib. Rawatib qabliyah ba'diyah yang muakkad. Adapun selain itu 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah zuhur. Karena tadi yang 4 rakaat kata dia, 2 rakaat. Bingung kami Pak Ustaz. Memang kalau belum sarapan begitu payah menangkap. Nah itu makanya direkam. Ini ceramah tausiah baca kitab subuh ini direkam. Channelnya namanya channel Tabung Wakaf Umat. Ustadz Al-Nob ketua pembinanya, Ustadz Tatang Yudiansah, saya masuk anggota di dalam. Ada channelnya namanya Tabung Wakaf Umat Official. Yang belum segera subscribe, like, share, and comment. Semua hasilnya dipakai untuk keperluan tabung wakaf umat. Yang bisa ngasih wakaf tanah silakan, yang tak bisa wakaf subscribe. Subscribe Anda, menonton, klik, itu juga bagian dari wakaf. Itu pun tak bisa, pergilah ke Sungai Sail, kan dekat. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau ada nanti orang membaca dalam kitab hadis, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kita mengenalnya dengan sebutan Imam Hambali. Imam paling kecil di antara 4 mazhab. Pertama Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Namanya Ahmad. Hambal itu nama atuknya, Ahmad bin Hambal. Wa ashabus sunan. Hadis ini ada dalam kitab-kitab sunan. Yang dimaksudnya sunan di sini 4. Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Sunan jamak dari sunnah. Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Kalau satu bait, kalau banyak buyut. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Nah, itu beda bahasa Arab sama bahasa kita. Kalau bahasa kita tak ada jamaknya, cukup diulang aja. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid-masjid. Wa sahhahahu Tirmidzi. Hadis ini kata Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi yang menulis kitab Sunan At-Tirmidzi, dia murid Imam Al-Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan sholat qabliyah zuhur itu 4, ba'diyah zuhur juga 4, kita tak terkejut lagi. Itu guna mengaji itu. Jangan sampai ada anak-anak kita pulang, mak kok sholat ba'diyahnya 2? Kata Ustadz tadi di rumah zuhur tuh qabliyahnya 4, ba'diyah itu pun 4. Ustadz kok sosek. Padahal kita tak pernah mendengar hadisnya. Itulah guna kajian kita adalah kajian-kajian hadis. Kajian tafsir ada, kajian fikih ada, kajian usul fikih ada. Dan semua ustadz-ustadz masuk pengajian ke masjid kita ini. Belajarlah ke ustadz-ustadz yang mengajarkan Quran, hadis, pakai kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang tak jelas, mengganjal di pikiran, tulis. Nanti akan kita bahas setelah solat sunat isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, solat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah, tammah, sempurna. Nanti masuk solat sunat isyraq, kita solat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau mau tahu waktu solat sunat isyraq, lihat saja kalender solat di Pekanbaru. Maghribnya
jam berapa. Itu tadi maka saya tengok ke kiri, tak ada jam waktu solat, ke kanan pun sudah mati pula. Maka tak ada tempat bertanya kecuali Google. www.google.com. Pilih waktu solat Pekanbaru. Waktu solat Pekanbaru maghrib jam 18.23. Maka kita solat sunat isyraq nanti jam 6.23. Begitu caranya untuk tahu. Karena waktu ini berubah. Bisa nanti jam 6.30, bisa jam 6.15. Saya Pak Ustadz kadang subuh jam 7. Ini lain mazhabnya nih. Itu namanya mazhab Real Madrid Barcelona. Terlambat lalu. Hadis ke-162 dari Abdurrahman bin Humaid. Dia meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Hebatnya 3 generasi. Cucu meriwayatkan dari ayah, ayah meriwayatkan dari atuk, atuknya berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi tradisi meriwayatkan hadis ke anak-anak, ke cucu itu sampai sekarang masih dijaga ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Maroko, walaupun cucunya itu tidak sekolah agama. Nah, jadi kita bisa mengambil riwayat hadis dari cucu ulama, walaupun cucunya itu insinyur, walaupun cucunya polisi, walaupun cucunya itu tentara, tapi dia mengambil riwayat hadis dari ayahnya, ayahnya dari datuknya. Jadi usahakanlah kita pernah meriwayatkan ilmu ke anak, ke cucu, apalagi dengan bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak juga cucu-cucu yang bisa meriwayatkan. Ada ambil kesempat kau mengambil riwayat dari ayah, dari atuk kau dulu? Ada. Apa itu? Pelet. Ilmu sihir, na'udzubillah. Abdurrahman bin Humaid meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya dari datuknya, datuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Salatul hajiri mithlul laili. Maksudnya kalau sudah tergelincir matahari, idza zalatis syamsu, kalau sudah tergelincir matahari, salat yang pada saat panas terik lalu tergelincir matahari, salat yang setelah tergelincir matahari, salat zuhur, maka solat sunatnya itu tetap 2 rakaat seperti malam. Solatul laili wan nahari masna masna. Bagi yang bingung teknis cara melaksanakannya, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau ada orang melaksanakan 4 rakaat 1 salam, maka dia laksanakan sah, walaupun ikhtilaf pada sebagian mazhab. 1 rakaat 1 salam dia buat, tidak pakai tasyahud awal, supaya tak sama dia dengan solat zuhur, asar, isya. Sama dengan orang solat witir 3 rakaat 1 salam, sah, tapi jangan mirip dengan maghrib, maka tak ada tasyahud awal. Dalam mazhab Syafi'i yang afdal witir 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam, dia tetap 3 rakaat 1 salam. Itu tentang kekhawatiran orang bagaimana teknis pelaksanaannya, dijelaskan oleh hadis. Jadi hadis itu dijelaskan oleh hadis lain. Hadis yang membingungkan dijelaskan oleh hadis yang lain. Itulah perlunya ulama menyusun hadis-hadis dalam satu tema besar yang disebut dengan kajian maudhu'i, tematik. Ada ustadz tuh mengajar satu hadis saja, itu namanya hadis tahlili, analisa satu hadis. Tapi ada pula yang mengajarkan satu tema, tema besar tentang solat-solat sunat. Nah, inilah contohnya kita kaji ini, tematik, solat sunat. Penjelasan rakaatnya dijelaskan hadis yang lain. 163 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla 4 raka'atin, siapa yang sholat 4 rakaat qablal asri, sebelum asar, haramallahu badanahu 'alan nar, maka Allah haramkan badannya masuk neraka. 4 rakaat sebelum asar. Selama ini yang kita tahu 2 rakaat sebelum asar. Jadi asar itu tidak ada
rawatib muakkadnya. Dua-duanya ghairu muakkad. Yang melaksanakan 2 rakaat sunat biasa, yang 4 rakaat pun begitu juga, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam.